Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa yusahhihu azadana wa yuslihu ahwalana wa yutawwilu umurana wa yarzuquna al-istiqamata wa husnal khatimah wa yu'arrifuna at-tariqa ilayhi wa yuhawwinuha alaina bifadlihi wa yulbisuna libasa taqwa minhu wa ila hadratin nabi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'i muallimina fid din ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mawalah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah hamdan syukran lillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu hadirat jamaah ta'lim yang saya hormati, yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus ketua pengajian beserta jajarannya. Alhamdulillah wasilah beliaulah, wabil khusus saya dapat bersilaturahmi dengan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahmi yang tercatat sebagai silaturahmi untuk menyelamatkan kita dunia akhirat, silaturahmi untuk menggapai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada lain amalan ibadah yang luar biasa itu adalah duduk di majelis taklim, karena menghapus dosa-dosa kita, mengkabul hajat-hajat kita. Karena menuntut ilmu itu wajib. Sehingga sering kita dengar, jangan sampai kita tidak duduk hadir kajian dalam waktu 40 hari. Karena jika kita tidak menuntut ilmu agama, tidak duduk majelis taklim dalam kurun 40 hari, akan membuat hati itu qaswatul qulub, keras hati. Apa keras hati teh? Hati sulit mendapatkan nasihat. Maka jika ingin kita punya hati yang mudah dinasihati, kita punya hati yang mudah memaafkan, kita punya hati yang mau mendoakan, kita punya hati yang selalu berhusnuzon, berpositif thinking dalam apapun yang kita hadapi, maka yang menjadi pokok itu adalah kuncinya hadir majelis taklim. Permasalahan ilmunya nanti, waalaikumsalam, permasalahan ilmunya kita paham atau enggak paham, kita bisa amalkan atau tidak kita bisa amalkan, itu adalah taufik hidayah Allah. Tapi dengan kita bisa masuk majelis taklim minimal sebulan sekali, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan, mangga silakan. Ibu punya profesi masing-masing, punya kesibukan masing-masing, silahkan. Tapi jangan sampai dalam kurun 40 hari tidak hadir majelis taklim, khawatir kita salah jalan menuju surga.
Maka alhamdulillah, mudah-mudahan duduknya kita saat ini tiada ada lain bisa duduknya karena Allah beri rahmat kepada kita, karena Allah tolong kita, karena Allah mau memberikan kebaikan buat kita. Itu yang patut wajib kita syukuri. Sehingga sering ada kan ya kajian bulanan gitu ya di setiap lembaga-lembaga, setiap instansi gitu kan, ada kajian memang bulanan. Ya itulah, jadi jangan sampai sesibuk apapun, jangan sampai kita meninggalkan minimal 1 bulan sekali deh. Insya Allah Allah nggak akan berikan hati yang qaswah, yang keras, yang sulit mendapatkan nasihat. Kita kan paling enak tuh punya hati mudah ternyuh lihat apapun gitu yang sekiranya ini ada rasa iba gitu ya, ada rasa belas kasih, ada rasa oh iya itu satu kebaikan bisa aku pun melakukan gitu kan. Terus misal kita ada kesalahan orang mudah memaafkan, terus kita melihat sesuatu ini kita mudah mendoakan gitu. Itu kembalinya kan semuanya dari hati. Kalau hati kitanya dikit-dikit ngapain sih doain dia, gue aja doa nggak dijawab gitu kan. Itu kan hati kita nggak bagus. Itulah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjeda 2 bulan kajian kita sampai mana? Karena memang bulan apa? Sangat maklum saya dengan kondisi di sini. Insya Allah saking saya cinta dengan ibu-ibu. Kalau memang saya kebetulan sedang tidak ada kesibukan, hari apapun, jam berapapun, insya Allah saya akan datang. Penting saya sehat. Duluan saya datangnya sama Bu. Karena saya kebetulan tadi ada kajian di sini nih, di sebelah situ deh, kampung situ di atas. Paling beda RW kali ya. Ini tuh desanya mana? Oh ke BCD ya ikutnya ya. Iya, ini kalau bagian jenggot sih. Azan asar masih kajian, saya bilang udahlah beres langsung sini aja karena pulang juga tinggal sholat aja. Kayak udah bawa mukena sholat di sini. Sampai pasal apa Bu? Hari ini masuk halaman 3 yang kalau yang baru masih yang pasal la ilaha illallah. Maujudi illallah. Kemudian Itu terakhir. Oh itu terakhir. Pasal ke berapa itu teh berarti? Arkanul Islam udah ya? Arkanul Islam udah kan berarti? Udah. Makna la ilaha illallah ya berarti ya? Alamatul bulugi, ciri-ciri balik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muta'alif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihim fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali dulu kita sedikit mundur mengingat kajian yang lalu karena sudah 2 bulan. Faslun, bermula satu fasal wa makna la ilaha illallah. Bermula makna dari lafal la ilaha illallah, la ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenar-benarnya fil wujudi di dalam keadaannya illallah kecuali Allah. Yang terrangkum dalam ucapan 2 kalimat syahadat. Itulah pokok utama orang Islam. 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat itu harus diucapkan aqwal, diucapkan, kemudian harus kita perbuat af'al, harus kita kerjakan. Tasdikon harus kita benarkan. Jadi 3. Kalau tidak salah sudah kita ulang kembali. Di saat apa itu syahadat
bil arkan, bil aqwal, bil qalbi, yaitu saat kita sholat di duduk atahiyat awal dan duduk atahiyat akhir. Karena saat kita membaca at-tahiyat ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tidak salah sudah ya? Sudah kan? Yang kenapa kita mengangkat telunjuknya, yang kita goyang, yang kita angkat itu adalah telunjuk tangan kanan. Boleh diganti dengan telunjuk tangan kiri? Tidak. Boleh diganti dengan ibu jari? Tidak. Kan kita dulu masih kecil suka main sweet-sweetan ya. Ada sweet ibu jari sama telunjuk gitu kan. Boleh diganti dengan kelingking? Tidak. Boleh diganti dengan jeriji manis? Tidak. Yaitu hanya satu dengan telunjuk tangan kanan. Kenapa ya? Ulangan dulu ini ya. Karena ada urat syarat yang langsung ke hati. Hanya di antara jari-jari kita yang 10 ini hanya telunjuk inilah. Sehingga saat kita asyhadu alla ilaha illallah, bukannya ketika at-tahiyatul, bukannya ketika asyhadu alla ilaha illallah. Jadi harus tepat, yaitu ketika asyhadu alla ilaha illallah. Karena ketika di situ asyhadu alla ilaha illallah, bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah yang mana? Ahad, Allah yang satu, Allah yang esa. Tangan kita menunjukkan Allah satu. Hati kita tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lisan kita illallah. Jadi lisan, hati, dan anggota tubuh kita mengisyarah bersaksi Allah satu. Gimana kalau telunjuknya kebetulan nggak sempurna, tetap hanya dengan isyarat. Terus gimana yang ketika at-tahiyatnya dia digoyang-goyang atau ada yang naik turun? Itu masalah furu'iyah, jangan dijadikan masalah. Karena memang ada sunnah kita menggoyang cincin saat kita berwudu. Ibu pakai cincin saat wudu, sunnah digoyang. Menggoyang cincin saat wudu, ibu dapat pahala. Karena kita ketika berwudu disuruh itu basuhnya tangan sampai siku, wamsahu, gitu kan. Kita disuruhnya usap tuh tangan kita sampai siku. Jadi dari sini bukannya sikut dulu. Kadang kita kan ke air ngucur sikut dulu gitu ya. Bukan, tapi tangan dulu. Maka saat ini pakai cincin, ibu mau pakai 10 jari pakai cincin boleh. Kalau enggak paling dibilang toko jalan ini. Nah, yang penting ketika berwudu digoyang. Dan saat menggoyang cincin ketika berwudu itu sunnah, dapat pahala walaupun kayaknya sepele. Nah, ada yang mentafsirkan juga saat at-tahiyat itu digoyang. Ada yang goyang ini bahwa Allah itu seluruhnya kekuasaan Allah. Itu ada yang menggoyangnya naik turun, gitu kan? Allah itu menunjukkan Allah sama sebetulnya, cuma penafsiran menggoyangnya itu katanya sunnah. Sebetulnya sunnah menggoyang saat kita pakai cincin, kemudian saat kita berwudu. Tapi jangan dijadikan masalah.
Jangan dibawa ke sholat. Itu dia mas sholatnya, nggak usah. Itu dia nggak sangka. Masing-masing. Itu masalah furu'iyah. Jangan kita perbesar. Yang penting sholat. Ya. Nah itu. Maka di sini. Itu kita syahadat. Karena syahadat itu menjadikan pondasi utama kita menjadi orang agama Islam. Sebab kenapa? Nanti itu orang yang banyak dosa, tapi di hatinya pernah mengucapkan, mentasdikan, membenarkan adanya Allah, meskipun sudah beribu-ribu tahun di neraka, akan dapat syafaat dari Rasulullah. Rasulullah karena tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum umat Islam itu masuk ke dalam surga. Sehingga oleh malaikat Ridwan, ya Muhammad masuk. Aku tidak akan masuk. Aku akan mencari dulu umatku, mungkin ada di sana sudah jadi arang, sudah luar biasa di neraka, tapi masih mendengar, cari. Karena orang yang ada di hatinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia di neraka akan ada suara ya Hanan ya Manan, dicari terus. Wah, ini nggak pernah sholat, tapi di hatinya dilihat, dibuka hatinya ada kalimat la ilaha illallah, akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, akan dibawa ke telaga Kausar, akan dimandikan, akan kembali seperti semula, maka dipersilahkan masuk surga. Tapi kita mintanya jangan sampai masuk neraka dulu baru dapat pertolongan. Jangan sampai bilang, ah udahlah orang Islaman tadi yang penting masuk surga. Ya tapi masuk neraka dulu kan kita nggak enak. Makanya kita laksanakan terutama adalah ibadah sholat itu. Karena menjadi patokan itu, yaitu kita kalimat tauhid tadi, wa makna la ilaha illallah, itu adalah menjadi patokan ciri utama pondasi menjadi orang yang beragama Islam. Kemudian paslon yang selanjutnya adalah alamatul bulugi. Paslon bermula satu pasal, alamatul bulugi salasun. Bermula ciri-ciri baligh itu ada 3. Karena orang kalau sudah akil baligh berarti segala kebaikannya dicatat untuk dirinya, segala keburukannya akan mendapatkan balasan siksaan untuk dirinya. Saat belum akil baligh mah kebaikan kita buat orang tua. Dan ciri baligh itu mana? Tamamu. Salasun ada 3, tamamu khamsa asyarata sanatan fi zakari wal unsa. Seorang anak laki-laki maupun perempuan kalau sudah umur 15 tahun berarti dia sudah akil baligh. 15 tahun. Kalau kita kan udah pada kadaluarsa dari akil baligh ya Bu ya. 1. Wal ihtilamu, yang kedua mimpi jima. Fi zakari pada laki-laki, wal unsa dan perempuan. Litis isinina, karena umur 9 tahun. Kita punya anak umurnya baru 9 tahun, tapi 9 tahunnya harus dihitung dari kelahiran hitungan hijriah. Makanya jika kita punya anak, catatlah tanggal lahirnya itu jangan hanya masehinya saja. Karena patokan untuk dia baligh dan hukum segalanya dalam ilmu fikih diambilnya dari hitungan hijriyah. Jadi
Silakan, misalnya bulan Januarinya tanggal sekian gitu kan. Nah, bulan Januari itu di bulan Hijriahnya bulan apa? Gitu. Misalnya bulan Sya'ban, misalnya bulan Ramadan, itu juga tanggalnya tuh. Karena itu jadi patokan untuk anak itu terhitung sudah masuk 15 tahun, berarti akil balik, ataupun sudah 9 tahun dia bilang, mama malam mimpi apa nggak tahu tuh, mimpi terbang, pas bangun-bangun basah tapi bukan pipis, ada nikmat misalnya. Ya, anak-anak sekarang udah pada paham, itu berarti dia sudah akil balik. Tapi kalau usianya belum 9 tahun belum termasuk akil balik, itu umur 9 tahun. Bidzakari wal unsa. Mimpi jima, biasanya kan anak laki-laki tuh yang seperti itu. Karena perempuan mah kebanyakan diawalinya dengan apa? Wal haidu pil unsa, dan haid bagi perempuan litis isinina, karena umur 9 tahun. Kenapa pentingnya harus dengan pentingnya harus dengan hitungan hijriah? Contoh gini Bu, kita punya anak perempuan, umur belum genap 9 tahun, masih kurang 20 hari lagi. Makanya perlu kita hitung begitu. Ini genap 9 tahunnya, cuma masih kurang 20 hari, dia sudah keluar darah. Maka itu tidak dikatakan haid karena masih kurangnya 20 hari. Tapi ketika itu anak umur 9 tahun genapnya, kurangnya 10 hari, sudah keluar darah, itu pertanda haid namanya. Tapi tadi hitungannya harus tanggal hijriyah. Jadi kita hitung tuh pakai perlu, sangat penting. Kadang kita ngitungnya kan masainya aja ya. Kalau ilmu fikih itu harusnya itu. Jadi hitungannya itu harus hijriah. Ataupun nih anak genap sudah 9 tahun, keluar darah haid. Ini kenapa keluar dan sakit? Enggak, dilihat, oh iya, diperiksa, oh enggak apa-apa, misalnya anaknya belum ngerti, oh iya, nah itu pertanda anak datang haid. Nah setelah itu dinyatakan itu anak sudah termasuk kena hukum melaksanakan segala amalan-amalan ibadah karena sudah akil balik. Kalau belum akil balik gimana nih? Kita punya anak baru 7 tahun, ada 6 tahun, udah rajin misalnya karena dididik sholat gitu kan, terus ngajinya, gitu, puasanya, itu ada pahala. Tapi buat ibunya beruntung banget ya. Kita tuh makanya punya anak, kalau anak kita mau udah kita didik, mau ngaji gitu kan, mau sholat gitu, itu pahala buat orang tuanya. Tapi ketika dia sudah akil balik, itu pahalanya untuk dirinya, tapi tetap ada transfer kebaikan juga buat orang tuanya. Gitu. Ini anak baru 10 tahun, oh sudah datang haid, berarti sudah akil balik. Karena kalau sudah akil balik, andaikan ibadah haji sudah boleh, berarti hajinya sudah sah, sudah termasuk sudah termasuk manistato'a. Berarti sudah gugur dia, kalaupun nanti tua besar udah nggak wajib lagi ibadah haji, karena dia sudah akil balik. Gimana kalau yang belum akil balik? Ya belum, ibadah hajinya, ibadah umrohnya untuk orang tuanya, pahalanya untuk orang tuanya. Nanti di saat dia sudah dewasa, dia sudah akil balik, kalau dia kemarin, kayak kan banyak ya sekarang mah ya, terus saya kemarin tuh lihat yang ibadah haji anak kecil gitu kan, dibawa gitu kan ibadah haji,
Nah, itu gimana tuh yang seperti itu? Karena dia belum akil balik, maka nanti ketika dia sudah balik, tetap jatuh wajib hukum melaksanakan haji. Karena kemarin dia belum akil balik. Jadi segala apapun itu semuanya ketika sudah akil balik ibadah itu. Maka patokannya akil balik itu terhitung, harus kita hitungnya dari hitungan tanggal hijriyah, bukannya masehi. Kadang kita orang Islam juga hitungan hijriyah nggak hafal ya. Udah deh nggak dihitung, dicatatnya Januarinya, dicatatnya Agustusnya, gitu kan. Anak saya lahir nih, itu bulan Mei, gitu, itu kan. Padahal perlu dihitung, jadi catat tuh dua-duanya, lihat di tangga, catat. Kalau sekarang kan kita emang enak juga sih ya, ada di di HP, gitu kan, bisa kita kembali 2 tahun yang lalu tuh tanggal sekian teh. Bulan ini bulan apa gitu kan, tanggal berapa ya apa gitu kan. Itu sangat penting Bu. Itu ciri-ciri balik. Umur 15 tahun. Bagi laki-laki kembali lagi, ciri balik itu sudah mimpi jima. Padahal umurnya baru 9 tahun. Berarti sudah akil balik. 10 tahun sudah akil balik. Belum pernah mimpi jima, tapi umur udah 15 tahun berarti sudah akil balik. Anak perempuan sama, umurnya padahal baru 9 tahun. Belum, cuma dia sudah mimpi jima, berarti sudah akil balik. Kalau sudah akil balik berarti dia meninggalkan sholat 1 waktu dosa. Karena seseorang yang meninggalkan sholat tanpa uzur, udah aja nggak sholat gitu, 1 waktu namanya tertulis di pintu neraka. 1 waktu, dan itu termasuk dosa besar, meninggalkan sholat 1 waktu. Tertulis namanya di pintu neraka, anu bin anu, bulan bin bulan. Makanya kita bagusnya seorang wanita itu banyakin sholat kodok kita. Kan kita kadang suka lupa, kadang suka lalai. Beresnya head, datangnya head. Ibu pulang kerja sampai rumah, ternyata head. Padahal tadi mungkin udah masuk waktu asar, cuman kita belum sholat asar, padahal belum datang head. Berarti itu sholat kita masih wajib, sudah wajib melaksanakan sholat asar. Sampai rumah udah jam 5, setengah 5, pas dilihat setengah 6, pas dilihat ada darah head. Udah deh nggak sholat, akhirnya tuh lupa, nggak dikodok. Kapan mengkodonya? Boleh sekarang, kapan aja mengkodok sholat. Cuman biasanya mengkodok mah males. Seperti orang juga punya hutang, bayar hutang mah segen, ari sodakoh mah rajin. Ari sholat kodok mah males karena wajib. Tapi kalau sholat sunnah mah rajin. Itu karena memang diselipin dengan nafsu. Padahal kita Bu ya, kadang kita udah beres head, belum nggak cepet-cepet adus, nggak cepet-cepet mandi gitu kan. Ntar dulu dah, siapa tahu ntar masih adaan lagi. Ntar dulu deh, siapa tahu ntar adaan lagi. Padahal udah asar tuh, udah beres. Harusnya kita sudah wudhu, sudah mandi, udah sholat. Tapi kita udah deh lalai. Nah itu termasuk kewajiban sholat kita, maka perlu kita kodok. Perempuan deh yang paling luar biasa, banyak bener, apalagi yang melahirkan gitu kan, melahirkan tuh, Masya Allah. Kadang kan orang melahirkan nunggu 40 hari, padahal darahnya udah asat, udah nggak ada yang coklat-coklat, nggak ada yang kuning-kuning. Tapi belum sholat, belum mandi, belum mandi hadas besar nggak apa, belum 40 hari,
40 hari mah nggak boleh teh hubungan suami istri. Kalaupun kita lahir 2 minggu dilihat udah nggak ada coklat-coklat, nggak ada kuning-kuning, udah nggak ada, udah bersih, wajib mandi, sholat. Biasanya nunggunya 40 hari. Kenapa belum 40 hari? Bukan. Nah, semacam itu kan kita berarti banyak banget kodok-kodokan tuh, Bu. Kadang kita yang kayak begitu teh dianggapnya lah aja lah. Itu mah enteng. Padahal itu adalah kewajiban. Kadang kita seperti itu. Awas. Maka di situ kenapa dikatakan balik? Karena balik itu menentukan ibadah itu wajib ibadah teh di saat usia sudah balik. Kalau belum balik mah anak kita suruh sholat sebatas mengajar, nggak mau sholat boleh kita pukul, tapi pukulnya dengan pukul sayang, bukan berarti harus dipukul ambil kayu, enggak. Kita pukul aja, pret, misalnya pakai apa? Tanda kita sayang nyuruh sholat. Udah umur 7 tahun. Kalau tidak seperti itu nanti jadi kebiasaan. Gimana kalau sudah akil balik? Maka ketika sudah akil balik, kalau tidak itu dosa. Batasnya itu adalah akil balik. Sama dengan seseorang itu melaksanakan akikah. Kan akikah itu sunnah muakkadah, Ibu. Sunnah yang dikukuhkan, hampir setara dengan wajib tapi tidak jatuh wajib. Jadi ibaratnya gini, wajib tuh levelnya ini, sunnah muakkadah di sini, nanti ada sunnah di sini. Jadi ini hampir menyamai wajib, tapi tidak jatuh wajib. Contoh, akikah. Mengakikahi anak itu kan sunnah muakkadah, sunnah yang hampir setara dengan wajib. Kapan sunnahnya? Seminggu setelah kelahiran. Sambil sambil diberi nama tasyakur gitu kan, kita selamatan, kasih tahu nih tetangga saudara saya lahiran, motonglah kambing, itu akikah. Kalau belum punya uangnya 1 minggu, ntar tunggu sampai 40 hari. Kalau sudah 40 hari tunggu sampai 2 bulan. Kalau sudah 2 bulan tunggu sampai 2 tahun. Itu masih jatuh hukum akikah, hukum sunnah muakkadah. Kalau sudah umur 2 tahun tunggu sampai akil balik. Kalau sudah akil balik mah udah enggak sunnah mengakikahi anak. Ibarat makanan mah, minuman mah udah expired, udah kadaluarsa, udah nggak jatuh hukumnya, itu sunnah muakkadah. Apalagi ibu mah, misal, ya saya dulu orang tua belum akikahin, saya mau akikahin. Kalau nggak gini, saya punya ibu belum saya akikahin. Kita nggak sunnah mengakikahin ibu kita. Yang sunnah mengakikahi kita itu adalah ibu kita, anak nggak sunnah. Dan waktunya pun sudah expired hukumnya. Tapi saya kepengen, ya boleh sebatas bakti, tapi jatuhnya jadi sodakoh. Jadi anak tuh kalau sudah akil balik ya udah. Terus gimana saya pengen kasihkan uangnya? Nih, jatah mamah mengakikahi kamu, tapi karena kamu sudah akil balik, sudah tidak lagi jatuh hukum sunnah muakkadah, silahkan uangnya kamu mau pakai apa. Ngapa anaknya soleha, ya udah mah beli aja potong gak apa-apa, udah itu juga enggak, silahkan. Dia mau pakai ya sudah. Jadi tidak serta merta hukum itu terus gitu, enggak. Karena itu sunnah. Contoh kayak kita, kalau sudah akil balik ya sudah, hukumnya sudah bukan sunnah muakkadah lagi, tapi jatuhnya sedekah. Tapi saya kepengen ini anak saya udah kuliah, saya mau akikahin, ya boleh. Memang akikah itu bagus karena membunuh sifat kebinatangan pada diri anak kita agar mudah dididik. Perlunya kita mengakikahi anak.
Namun ini karena bahasan kita masalah bulugul, apa alamatul bulugi, jadi jika sudah akil balik, hukumnya sudah tidak lagi hukum sunnah muakkadah. Jadi patokannya adalah balik. Kalau belum balik, belum sah. Anak laki-laki misal dia belum balik, belum sah dia untuk misal punya kakak atau punya kakak mau nikah, ayahnya udah nggak ada. Kan yang bagus itu dari adik atau kakak laki-laki. Cuma ini punya adik laki-laki ada, tapi belum akil balik, nggak boleh, nggak sah. Segala apapun itu adalah masanya. Jatuh hukum itu ketika sudah akil balik. Maka kita sangat perlu tahu bagi laki-laki akil baliknya bagaimana, bagi perempuan akil baliknya bagaimana. Jadi kesimpulannya, akil balik itu, ciri-ciri balik itu, tandanya itu anak sudah akil balik, sudah kejatuhan hukum untuk melaksanakan hukum ibadah. Satu, bagi laki-laki dan perempuan sudah mimpi jima meskipun usianya belum 15 tahun. Yang kedua, umurnya sudah lewat 9 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Itu dia sudah mimpi jima. Kemudian haid bagi perempuan, namun umurnya sudah 9. Kalau umur anak kita 7 tahun, dia bilang, mama aku ini keluar darah, nggak sakit apa, bawa ke dokter. Itu mah namanya istihadah, karena anaknya baru umur 7 tahun. Anaknya udah umur sih 9 tahun, cuma masih kurang 20 hari, belum haid, itu masih istihadah. Tapi ini anak genap mau 9 tahun, cuma masih kurang 10 hari keluar darah, itu termasuk sudah haid. Itu pentingnya kita hitung anak kita tepat, bukan cuman ingetinnya teh ulang tahun, kita nggak mendidik gitu. Itu kan terkadang kayaknya permasalahan hukum sepele ya, padahal itu luar biasa. Bisa jadi itu anak teh umurnya genap akan 9 tahunnya, masih kurang 20 hari, cuma dia udah keluar darah. Itu bukan darah haid, karena usia genapnya masih kurang 20 hari, tapi jatuhnya apa? Istihadah, penyakit, buru-buru bawa ke dokter. Tapi ini anak keluar darah cuma masih kurang 10 hari, sudah mendekati nih 10 hari lagi baru genap 9 tahun, cuma sudah keluar darah, itu namanya darah haid. Berarti setelah haid itu dia sudah dikategorikan anak yang akil balik. Gitu. Nanti ada yang mau dibahas dulu segitu? Kalau kita lanjut khawatir jadi numpuk. Berarti kan kalau hitungannya untuk tahun hijriah sudah dipastikan bisa jadi misalnya dia 9 genapnya tadi itu lebih cepat dibandingkan dengan tahun Masehi. Iya, iya. Karena kan hijriah lebih ini ya. Iya, Karena makanya itu patokannya untuk ilmu fikih itu tahunnya ya hijriah. Kita nggak bisa serta merta udah dia emang usianya udah sekian gitu, enggak gitu. Jadi nanti untuk menentukan dia sudah akil balik atau belum, dia sudah sah untuk jadi wali atau belum, dia pokoknya patokan dia sudah sah ini untuk melaksanakan ibadah haji atau belum, itu adalah hitungannya dari hitungan hijriah. Ya. Maksudnya gini, jadi kurang 10 hari itu dia akan berusia 9 tahun genapnya, cuma masih kurang 10 hari.
Iya hijriah, makanya harus dihitung teh hijriah. Iya, 9. Maksudnya gini kita, kok ini anak udah keluar darah ya? Padahal mau usia 9 tahunnya masih kurang 10 hari lagi. Itu sudah termasuk head. Makanya kadang kan kita enggak cermat ke situ ya. Itu tuh dianggapnya sepele lah gitu, dianggapnya enggak kita hitung. Itu wajib karena hukum. Gitu. Kalau kurangnya masih 20 hari lagi, belum termasuk head, masih istiadoh karena dia masih kurangnya banyak, 20 hari lagi. Itu darah head anak perempuan. Cuma kalau zaman dulu kan katanya kalau head pertama nggak boleh orang tua tahu gitu ya. Terus juga apa sih jadi mitos gitu kalau zaman dulu. Yang ada kalau anak-anak sekarang mah kan udah emang sama orang tuanya juga pada ini ya. Maksudnya pada bilang bagus lah gitu. Jadi kita bisa menentukan gitu. Itu darah head atau istihadah. Dan itu anak-anak lelaki sama ini anak kita sudah akil balik belum? Karena kalau sudah akil balik, kalaupun dia nikah sudah sah gitu, pernikahannya sudah sah gitu. Kalaupun dia misalnya melaksanakan ibadah-ibadah sudah sah semuanya. Tadi kalau belum akil balik ya belum, karena belum wajib melaksanakan ibadah. Iya. Kalau misalnya anaknya itu sudah 9 tahun, tapi ternyata dia sama belum head, karena dia nggak bilang mungkinnya. Dan juga pastinya dia bilangnya nggak mimpi apa-apa mungkin. Tapi itu masuk tetap balik atau enggak? Kalau masih 9 tahun. Jadi udah 9 tahun. Katanya dia bilangnya nggak mimpi apa-apa. Dia belum head juga. Belum, tunggu sampai 15 tahun. Kalau sampai 15 tahun belum head, kan ada ya perempuan yang enggak head ya gitu. Misalnya dia udah 15 tahun, head juga enggak, terus mimpi jima juga enggak, tapi usianya udah 15 tahun, itu berarti sudah akil balik gitu. Karena tadi ciri balik 1 usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 2, mimpi jima bagi laki-laki perempuan padahal umurnya baru 9 tahun. Yang ketiga, buat perempuan umurnya baru 9 tahun tapi sudah head atau 10 tahun, itu namanya sudah akil balik. Kan ada kan perempuan yang memang tidak head gitu kan. Itu gimana tuh menentukan hukumnya? Dia juga belum mimpi jima, usianya udah 15 tahun, berarti dia sudah akil balik. Meninggalkan sholat dosa, meninggalkan puasa dosa gitu. Kalau belum akil balik mah tidak dosa besar karena ibadahnya tok untuk orang tuanya gitu. Sedekahnya segala macamnya semua keperbuatan baiknya, makanya beruntung. Faslun bermasalah pasal syurutu izail hajari samaniyatun. Bermula syarat bersuci beristinja dengan batu itu ada 8. Kita kan istinja bebersih toharoh yang terutama adalah dengan air. Kan zaman sekarang mah banyak kan pakai apa? Tisu. Zaman dulu, zaman Nabi udah ada tuh hukum, cuma bukan tisu, apa? Batu ataupun daun. Tapi daunnya nggak boleh yang licin, jangan daun pisang. Kan daun pisang licin. Daun apa ya yang pokoknya yang kasar-kasar deh gitu. Yang kasar-kasar. Batu juga nggak boleh batu yang licin. Harus batu yang agak kasar. Maksudnya ada grit-gritnya gitu. Jangan yang licin banget gitu, nggak boleh. Makanya kan kalau sekarang pakai tisu itu kan, itu pakai tisu. Nah itu boleh di saat tidak ada air. Kalaupun ada air, tapi kalau kena air nanti bahaya, sakitnya tambah parah, maka zaman dulu itu dengan batu. Kalau zaman sekarang dengan tisu. Ih saya emang nggak mau
apa bebersih di pesawat, soalnya pakai tisu geuleuh hiji, nggak boleh. Sebab apa? Syariat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Kita harus mencoba, jangan lo harus pakai air melulu. Boleh kita sunnah. Kan zaman sekarang tuh kadang di apa teh di iya pesawat, di hotel-hotel gitu kan, banyak kan nggak ada air gitu kan, pakai tisu. Tapi syaratnya apa? Dengan batu itu ayakuna bisalah sati ahjarin, batunya harus 3, nggak boleh 1. Berarti tisu pun harus 3 lembar, jangan 1. Wa ayan kial mahallu, dan bahwa harus membersihkan tempatnya. Wa alla yajiban najsu, dan bahwa harus ngebuang najis terlebih dahulu. Walayan takila, dan jangan pindah-pindah. Walayatroa, dan jangan kedatangan alaihi atas itu najis, akharun najis yang lain. Jadi beristinja dengan batu gini, ataupun kalau zaman sekarang ya dengan tisu gitu kan. Ibu lagi di pesawat, pipis atau buang air kan nggak bisa ditahan, meureun buang air mah gitu kan. Kalau yang ini buang BAB, pup, kalau yang bisa ketahan, kalau enggak, tapi nggak ada air gimana nih? Ya udah, buang air itu aja, jangan takut-takut. Ntar cibuknya gimana ini ya? Ya nggak usah, gitu kan. Nah, dengan tisu itu gimana? Siapin dulu tisunya. Oh banyak nih tisunya, udah. Pakai tisunya, jangan digini-giniin. Bukannya tisu diambil kayak kita usapin ini kotoran, tapi ambil tisu cukup set. Kan zaman sekarang mah punya bayi gitu, jarang pada pakai air ya, pada pakai tisu. Ya jangan digini-giniin tisunya. Tapi cara gimana? Angkat tuh si najisnya. Set. Kalau pakai batu tidak 3 batu, tapi batunya ada 3 sisi. Jadi batunya set, ganti set. Berarti kalau pakai tisu 3 helai tisu, jangan tisunya dikupak-kupak gini malah jadi jadi kemana-mana tuh. Makanya diangkat dulu tuh si najisnya, set, kemudian ambil lagi, set, kemudian ambil lagi, baik itu yang kelihatan ataupun tidak, misalnya pipis, nah angkat dulu tuh. Kok rasa-rasanya belum bersih, ambil lagi, jangan 4, 5 ganjil. Set, ambil 5, kok rasanya belum pas juga nih Ati gitu, ambil lagi 7, rasanya belum ini, ambil lagi 9, ya terus aja gitu sampai ganjil. Makanya ganjil aja, jangan genap, seringnya ganjil. Nah gitu, jadi jangan digusuk-gusuk gini, ini mah batu, wow udah deh kucuk-kucuk, atau belepetan meren, pipis saya belepetan, kalau pup pupnya belepetan, tapi ambil gini, set. Nanti ambil lagi, nah itu. Dan jangan dengan tisu basah. Tisu basah mah entar, pakai tisu kering dulu. Angkat dulu si najisnya, hilangkan dulu ain najisnya, najis yang kelihatannya, pipisnya, pupnya, angkat dulu. Kalau pakai yang basah mah tuh basah dengan basah jadi melebar, jadi malah beliputan. Makanya kayak apa sih batu, terus daun, ya itu yang kering. Makanya harus yang kasar, biar dia ngangkat tujuannya. Kalau tisunya basah mah, biasanya kan zaman sekarang tuh bayi udah pada males kan, ibu-ibu zaman sekarang mah. Pakai air, udahlah pakai tisu basah, ambil dulu pakai tisu kering. Setelah tisu kering kan udah keangkat tuh si najisnya, baru pakai tisu basah, tapi alirin dulu tuh di situ, alirin air dulu kan. Biasa tisu basah kalau kita perus suka ada kan airnya, alirkan dulu tuh. Setelah airnya ngalir baru kita angkat. Jangan enak banget pakai tisu basah, busuk atau najisnya malah belepetan meureun. Bukan yang ngangkat najis itu mah, paham nggak?
Ngerti nggak? Sok gerak. Kita di pesawat, bos. Ambil tisu kering dulu, jangan tisu basah. Kalau tisu basah mah pipis, basah dengan basah jadi nyatu, malah boleh petat. Kalau pup, otomatis basah dengan pup atau jadi gak keangkat. Maka angkatlah, ambil dengan tisu kering. Angkat dulu si najisnya, si air najis yang kelihatannya, baru nanti kucurin air sedikit aja, baru usap. Gitu. Ini mah jijik. Ngomong kita mah air lagi banyak. Coba kalau diuji nggak ada air, ayo. Kan buang air mah nggak bisa ditahan meren. Kumaha cebokna? Ada di dalam fikih diajarin. Terus sholat esah gitu be. Cuman kita mah kan udah kebiasaan air teh meni gubru, ilah pakai air teh meni ayo jebur lagi jebur. Bu, kalau kita berwudu pakai air berlebihan, jangankan di rumah, jangankan di musola, di rumah sendiri aja makruh. Apalagi di musola, karena kan musola mah airnya wakaf meren, air bayar jariah gitu kan, wakaf. Nggak boleh kita berlebihan. Wudu sampai terus, nggak boleh. Ini mah sekalian basahin ketiak, nggak boleh. Kalau kita mau basahin ketiak, kita lagi mau basahin ketiak apa yang lain mah sebelum wudu. Ketika wudu mah sudah, memang batasnya sampai sikut. Memang batasnya kita sampai mata kaki. Memang batasnya wajah tuh segini. Jangan berkali-kali. Jadi dosa. Apalagi ibu sering pada jalan-jalan. Pas sholat di masjid, di musola, di mana-mana, di rest area, udah mau orang teh bari antri, airnya ngucuk, kecil gitu kan ya. Kadang suka airnya teh dikit, itu mau dia lama banget, hoyuh, dosa itu teh. Orang nunggu kelamaan, air banyak kepake, makanya yang wajib biar simple. Yang wajib muka, tangan, rambut, kaki, beres. Karena seringan kita kayak di masjid-masjid itu kan suka airnya sedikit gitu kan. Terus orang antri di belakang banyak. Ah, kita disamain mah di rumah, dosa. Ibu bukan dapat pahala. Eta teh dosa. Bu, emang airnya teh sedikit, kumpulin dulu. Udah ngumpulin lagi lama. Udah gitu, orang udah nunggu, air kebanyakan make. Awas boleh. Kita kan kebiasaan keran, kita nyikat gigi nih, ayo keran mengocor. Ya. Padahal kita harus hemat. Sekarang Allah lagi kasih air. Ada saat kemarau, la ilaha illallah. Syaratnya itu dengan bisalah sati ajarin, harus kita angkat dulu tuh najisnya tadi. Jadi najisnya diangkat dulu, jangan najis masih ada diborebet pakai daun udah seenaknya, terus ngitukannya karena nggak pakai ilmu udah gusuk kue atau bebelepetan meren, bukannya keangkat najisnya malah melebar. Karena najis itu basah dengan basah jadi tambah najis. Kayak kita najis mugolazoh, najis anjing gitu kan. Kalau sekiranya kita malum ya gitu zaman sekarang, kita tuh lagi jalan, ibu lagi jalan pagi gitu. Orang teh ada yang bawa anjing, set kenanya, jangan langsung ribut, aduh saya ini kena anjing nih tadi, berarti saya harus angkat 7 kali basuhan gitu kan ya. Salah satunya harus dengan tanah. Lihat dulu anjingnya kering apa tidak. Terus yang terkena kita ini baju kita atau celana kitanya kering atau tidak. Kalau anjingnya basah, baju kitanya kering, itu kena najis. Ataupun baju anjingnya mah kering, kulitnya kering, cuman baju kitanya yang basah, kesenggol, berarti mindah tuh najis. Tapi kalau kering dengan kering nggak pindah najis. Jadi kalau tersentuhnya cuman kepapasan set gitu tuh badan anjing, lihat ya anjingnya kering, baju saya juga kering, ya udah yakin aja nggak kena najis, nggak mesti dibasuh 7 kali basuhan dengan salah satunya tahana. Karena kering dengan kering tidak mindah
najis. Cuman pas kita lihat, anjingnya basah, baju kitanya sih kering, tapi pasti pindah. Maka itulah yang perlu dicuci dengan 7 kali basuhan. Kadang kan orang mau repot, oh saya kena ini gitu kan. Padahal dia nggak kena kering dengan kering, nggak pindah. Najis. Gitu. Jadi itu tadi satu. Kemudian apa tadi? Surat Al-Izah. Wala yajib panasu. Kalau belum beres mah jangan diangkat dulu. Pupnya belum beres, jangan udah diangkat. Nanti kedatangan lagi najisnya. Pipisnya belum beres, jangan dulu diangkat. Beresin dulu. Pipisnya beresin dulu, pupnya. Wala yantakila, dan jangan pindah-pindah. Itu tadi dipindah-pindah, digusuk-gusuk gitu. Makanya harus seret. Aminat ya. Kemudian ini jangan malah nanti jadi pada rindah gitu mah, najisnya pada berantakan, berantakan. Wala yatru alai akharun, jangan kedatangan najis yang lain. Jadi tadi itu kalau sudah benar-benar beres pipisnya, udah beres pupnya, baru angkat dengan batu ataupun dengan tisu ataupun dengan daun. Yang terpenting itu alatnya kasar, jangan yang lembut, karena kalau lembut tidak mengangkat najis. Itu nanti najis teh ibu harus tahu. Najis teh apa najis? Darah, muntahan, kemudian bangkai, selain bangkai ikan atau bangkai apa tuh, belalang. Kalau bangkai ikan mah ibu punya kolam, mah ikan tuh udah mati udah 2 hari, udah bau tuh. Sayang ini belinya mahal, goreng nggak apa-apa doyan mah. Iya, pas dilihat teh, ini ya Allah, ayo ikan belinya mahal. Ikan apa yang mahal? Misalnya jutaan itu tuh, ada ikan yang mahal ya. Ya Allah, udah rada bau. Sayang kalau dibuang, digoreng. Nggak dosa. Bukan najis itu mah. Nah, tadi bangkai, darah, muntahan, apapun yang keluar dari lubang depan, lubang belakang. Terus apa lagi? Iler nih. Iler najis atau enggak? Tergantung ilernya. Ayo. Tergantung ilernya gimana? Kalau kita tidurnya miring, ibu tidur gini nih, miring, keluar iler, kena bajunya dipakai sholat, enggak najis, boleh. Karena ilernya itu udah iler sendiri merenang. Gini, kita kadang tidur gimana sih? Kadang tidur gini ya, kalau enggak celentang gitu kan. Nah, gini, kalau tidurnya begini, keluar iler, itu otomatis dari dalam perut. Berarti batal, najis. Tapi kalau kita tidurnya celentang, ngiler, itu bukan dari sini, paling dari sini nih. Tapi kan biasanya keluar iler begitu tidur begini ya. Nah, berarti iler kalau yang keluar kita tidurnya miring begini, itu langsung dari dalam perut kita, itu namanya najis. Karena muntahan kan najis kan. Makanya kalau kita kemana-mana kena muntahan, itu bajunya kena najis. Muntahan. Ibu lagi puasa, peten abang. Pusing keluar muntah, cepetin keluarin, ambil air bersih ke kumur, jangan ditelen. Karena nggak sengaja nih muntahnya. Keluar, ambil air bersih, kumur bersih, udah. Karena tadi muntahnya tidak disengaja. Tapi kalau ketelen, ya jadi batal karena menelan najis.
Jadi kalau muntah jangan ditelan, keluarin, ikhlasin aja, ikhlasin. Kagak ikhlas ini ngapain Pak? Barusan habis makan mana? Aduh, habis makan jadinya belinya mahal. Aduh, mau dikeluarin jadinya. Muntahan, darah mah darah apa aja. Mau darah keluarga dari keturunan raja ke darah biru, tetap kita mah darah najis. Mau darah siapa ge? Terus gimana dong kalau kita terkena luka? Ya usahakan jangan sampai mengalir. Jadi makanya kan kita kasih apalah gitu ya, jangan sampai mengalir. Tahu. Itu masuk kalau dari film ini kan kadang-kadang encer tuh. Terus diurut. Ingus mah nggak jadi najis. Kenapa terkena baju ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Air ludah juga nggak najis. Kita sholat banyak banget air ludah, ya udah buang ke kantong. Sholat nggak apa-apa. Bajunya bukan terkena najis karena air ludah mah bukan najis. Ngapa lah kita puasa boleh kita telan kok. Kita puasa air ludah kita ya boleh ditelan kan. Atau kalau kita keluarkan terus mah kita dehidrasi beneran. Nggak apa-apa, mau dikumpulin udah banyak ditelan nggak apa-apa. Asal jangan air ludah suami. Bulan puasa mau pergi kerja teh ciuman lah, kebablasan ciumannya teh sama bibir, akhirnya ketelan air ludahnya, iya batal itu mah. Teling itu hukumnya sampai seperti itu. Terkecuali air ludahnya ada darah, ada sisa-sisa makanan. Sayang tadi habis makan gacoan, ini dagingnya nyelip digigit-gigit telan, batal itu mah. Nggak boleh. Jadi air ludahnya harus bersih. Air pipis, pup, apapun yang keluar. Ibu keluar apa aja. Tadi habis makan apa nih? Keluar. Ketelan emas. Cincin, ketelan keluar. Saat keluar tidak najis, tapi bersihin. Cuma kan kadang kayak kopi luwak tuh ya. Itu kan kopi luwak udah dimakan sama luwak, tapi karena dia nggak hancur, dicuci jadi bersih, itu mah boleh, nggak najis. Najis teh yang sudah tercampur. Jadi harus tahu antara najis dengan bukan najis. Karena suka bingung, ini najis enggak ya? Ini najis enggak ya saya? Ya harus tahu, najis itu termasuk golongan najis atau bukan, itu aja. Kalau yang namanya muntahan mah kayak anak kecil tuh suka keluar apa teh? Gumoh. Nah, itu mah karena dari dalam perut dia ya najis. Jadi ibu-ibu kalau misalnya kena, ya itu berarti bajunya terkena najis. Muntahan, mau muntahan siapa? Pak Jokowi lagi muntah, najis. Darah, najis. Bangkai, najis. Anjing dan babi, najis. Wallahu a'lam bishawab. Kalau air mani itu nggak najis. Jadi misalnya kita ada air mani, baju atau pakaian, pakai sholat nggak apa-apa. Cuma keluar cai mani mah wajib mandi. Tapi cai mani itu nempel di mukena kita, ngapain ya mau mukena? Nempel di kain, nempel di baju, kita pakai sholat, itu bukan najis, sah, boleh. Gitu. Kalau keputihan najis, karena kan sesuatu yang keluar dari lubang depan. Kalau keputihan mah najis, mazi, madhi. Kalau mani mah enggak najis, karena akan menjadi kita kan dari setetes air yang hina. Iya. Oh tidak, saya mah terciptanya dari tulang rusuk. Bapaknya cariin rusuknya. Papa, rusuk papa hilangnya ada berapa ini? Waduh, ada 5 ini. Bukan, Bu. Kita mah yang tercipta dari tulang rusuk seorang laki-laki mah cuma Siti Hawa aja. Dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ibu jangan segala nyari tulang rusuk suami. Tulang rusuk suaminya
papa suami papa ini tulang rusuk, coba aku periksa ada berapa, nanti ada perempuan lain lagi. Tidak, kita mah dari setetes air yang hina. Dan juga dari apa? Asal mulanya dari tanah. Sok gerak, walaupun ibu tiap hari tuh mandi susu, tetep pas begini ada dakian. Orang Amerika yang putih semuanya, coba gini mah tetep ada dakian. Sebab kita mah memang Nabi Adam diciptakannya dari tanah. Makanya ketika nanti kita mati masuk dalam kubur, semua akan dipeluk oleh tanah. Cuman pelukannya ada dua. Kalau orang baik dipeluknya seperti seorang ibu memeluk anaknya dengan kelembutan, dengan kehangatan. Tapi kalau orang yang banyak dosa dipeluk oleh buminya sampai hancur tulang-tulangnya, menjadi namanya siksaan kubur. Kita masuk lubang ke dalam tanah, kita dikubur, semua akan dipeluk oleh bumi. Pelukannya ada dua, tinggal tergantung. Orang baik dipeluk dengan kelembutan oleh bumi karena kamu tercipta dari aku. Tapi kalau orang yang syar, orang yang banyak dosa, dipeluknya dengan seperti kita kegencet gitu, hancur, tergantung. Karena kita semuanya tercipta, awalnya Nabi Adam adalah dari tanah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Al-Fatihah, semoga Al-Fatihah di akhir kajian kita menjadi doa yang Allah ijabah. Semoga Allah kasih ilmu manfaat barokah, rizki yang halal yang barokah yang banyak. Kan mintanya banyak kali. Kemudian minta umur yang barokah. Segala hajat-hajat kita dikabulkan. Pendapatan yang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya. Siapa saja teman kita, saudara kita yang belum bertemu dengan jalan usaha, biar Allah pertemukan dengan jalan usahanya. Yang belum bertemu dengan jodoh, biar Allah pertemukan dengan jodohnya. Yang belum dikaruniai putra putri, biar Allah karuniai. Yang belum mempunyai apapun, baik urusan dunia urusan akhirat. Wabil khusus kita minta ditetapkan iman Islam, mati husnul khatimah. Urusan dunia kita terkabul, urusan akhirat juga kita terkabul. Niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, la ya'til hasanata illallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada yang dibahas sih nggak apa-apa, cuma saya udah tutup ya, takut udah kesorean. Iya, iya nyantai, paling ngambil ngopi ya. Kalau najis air kencing anak perempuan di atas 2 tahun kan itu sudah. Iya. Misalnya dia lagi belajar mau ke training nih, lepas pampers mau ke. Kemudian netes di sebelum sampai kamar mandi. Nah itu cara membersihkannya yang itu kan najis. Apakah langsung menggunakan air pel-pelan? Nah. Itu tuh kita angkat dulu sama dengan tadi, angkat dulu najisnya. Kan kelihatan tuh najisnya, ambil dulu lap kering. Set angkat, kan itu udah kering. Tinggal kasih air baru kita lap. Jangan langsung ambil lap pel. Apalagi lap pel basah langsung. Kalau lap pelnya kering sih nggak apa-apa. Lap pelnya kering, kita angkat dulu tuh. Nanti lap pelnya kita cuci bersih, baru kita kocorkan air, kita lap. Kalau misalnya kita langsung pakai lap basah, ya itu tadi najis terkena basah, basah sama basah kan malah tersebar. Najis sama dengan tadi, seperti itu najis mah. Makanya
langsung basah nggak? Enggak, jangan. Jadi harus ngocorkan air dulu. Jadi harus kita walaupun sedikit kucurkan dulu tuh air biar ngembeng maksudnya gitu. Biar dia di situ ini barulah kita angkat gitu dengan lap yang jadi itu buat mengangkat membersihkannya harus kita pakai air yang mengalir dulu gitu. Jangan sampai langsung dengan itu. Kalau di kain ya kita cuci dulu tuh. Kalau misal mau dimasukkan ke dalam mesin cuci, masukin gak apa-apa. Tapi masukin air sudah penuh, puter, buang, baru nanti kita kasih air, baru kasih sabun. Jangan langsung udah masukin, bok, kasih air, kasih sabun. Jadi najisnya muter. Jadi najisnya malah yang enggak terkena najis, jadi terkena najis, jadi nyampur gitu kan. Seperti itu. Buang, baru kasih air, baru kasih sabun gitu. Jadi yang tadi itu udah kebuang gitu. Kecuali kalau darah ya kita bersihin dulu tuh darahnya. Kalau pup kita hilangkan dulu tuh pupnya gitu. Itu kan najis yang tidak kelihatan. Ya kan kayak kita Bu, kayak misalnya kita nggak tahu kan, mungkin kita jalan kemana terus kayak kita mungkin pakai celana dalam, kan kita nggak tahu, mungkin tadi kita lagi jalan ada yang cerat-cerat, mungkin itu kan di celana kita ada najis tuh. Nah maka cara mencucinya masuk ke dalam mesin cuci, baru guyurkan air, puter, buang, baru masukin lagi air yang baru kasih sabun. Jangan langsung kasih sabun, nanti najis yang sedikit itu jadi nyampur ke baju kita yang bersih, jadi campur, jadi mustakmal namanya gitu. Seperti itu. Ya itulah yang kayak gitu tuh kayaknya sepele gitu ya. Iya, iya, makanya itu yang satu tabung tuh dia lebih beresiko. Lebih enak kita pakai yang 2 tabung. Satu, kalau 2 tabung itu rusak, yang tabung ininya masih bisa kepake gitu kan. Tabung pencucinya rusak kan, yang buat pengeringnya masih bisa. Kalau sudah 1 tabung tuh kan, kalau udah rusak semua gitu. Oh gitu ya. Jadi sampai dibuang lagi ya. Makanya kalau yang seperti itu kayaknya mestinya ya itu tetap harus seperti itu. Karena kalau misal langsung kita iya, udah jadi kita memang ini nggak usah dikasih sabun dulu, buang aja dulu air itu. Setelah itu barulah kita kasih air lagi, baru sampai kering kan. Kalau yang 1 tabung itu ya keluar tuh, saya soalnya nggak pernah pakai yang gitu. Saya nggak pernah pakai yang 1 tabung. Oh gitu. Gitu. Makanya mestinya ditutup dulu tuh, jangan sampai keluar dulu penuh baru kita buang gitu. Soalnya seperti itu metode caranya. Itu berlaku juga saat kita mandi wajib kan saja selesai dulu mandinya tanpa ada ulangan sabun dan sampo. Iya, kita mandi set ya kan, kita pakai shower tuh, ya udah ketika set shower kita air sampai ke tubuh kita. Aku mandi, aku mengangkat hadas besar, fardu kena Allah Taala, semua kita sentuh, kita basahin, merasa diri kita sudah basah semua, baru ambil sabun. Lah nggak pakai sabun juga nggak apa-apa. Yang penting apa mandi wajib mah? Niat dengan basah tubuh dengan air, cuma 2 rukunnya. Badannya mah basah semuanya, tapi nggak niat, dia nggak sah. Niatnya mah niat saja aku mau angkat hadas, tapi kagak dibasah-basahin badannya. Ya sama juga. Walaupun pakai sabun mandi sebotol habis, sampo habis sebotol, tapi nggak niat, ya tetap aja nggak terangkat tuh hadas. Rukun mandi mah 2, 1 niat, 2 basah tubuh dengan air meskipun tanpa sampo dan sabun. Kebenaran lagi habis sampo sama sabunnya. Kata suaminya, mah malam Jumat mah terus kagak ada sampo sama sabun habis. Lah ya kagak ngapa-ngapa, emang mesti pakai sampo sabun. Yang penting mah ada air kagak ada. Tayamum mah enak mandi lagi, nggak kudu gulingan di debu, sama aja set
sajaku mengangkat hadas besar, sajaku tayamum mengangkat hadas besar, ya udah wajah, ambil lagi satu, tangan beres. Jangan tayamum kalau mandi hadas besar kudu kegulingan di debu. Enggak. Lebih enak lah. Tapi kita alhamdulillah ya, masya Allah. Kalau doa wudhu itu udah belum sih? Belum ya? Nanti saya insya Allah bawa doa wudhu, doa menghadap air. Jadi kita ketika wudhu tuh menghadap air udah bersyukur dulu, ya Allah, alhamdulillah Allah kirim airnya bersih. Coba kalau pas kita keran buka airnya keluar ngocor darah kayak film Susana, kan serem juga tuh gitu. Jadi pas kita kocorkan airnya keluar air bersih, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuro, ya Allah aku bersyukur atas air ini bersih. Wal islama nuro, engkau jadikan aku ini orang Islam yang penuh dengan cahaya. Gitu. Jadi ada doa-doanya. Apa tangan Allahumma fadiyadaya mimma asika, ya Allah pelihara tangan saya ya Allah daripada berbuat maksiat. Ngapa? Walaupun kesel banget, enggak gampang bikin status yang menyinggung. Memang itu bukan maksiat. Maksiat tangan kita. Bikin status apa aja maksiat tangan kita. Kita doain ya Allah, ini tangan jangan sampai maksiat.